Halo, selamat datang di The Tau Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Eden yang rilis di tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang baru lulus yang bernama Yoon Jae. Yoon Jae ini diculik pada saat ia berkenalan dengan seorang laki-laki yang baru dikenalnya di klub malam. Ia diculik dan ditempatkan di sebuah tempat di mana tempat tersebut memperjualbelikan perempuan. Gimana ceritanya? Yuk kita simak videonya. Film ini dimulai pada Juni 1994. Seorang remaja bernama Yoon Jae yang baru saja lulus sekolah tampak sedang membantu orang tuanya mengurusi toko. Sama layak remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal-hal nakal seperti merokok secara sembunyi-sembunyi atau pergi ke klub malam bersama sahabatnya yang bernama Abby. Ternyata ayahnya mengetahui Jae terkadang mencuri waktu untuk merokok di belakang toko. Namun ayahnya sangat menyayangi J, tidak pernah memarahinya. Ia juga menyarankan agar J berhenti merokok. Selain itu juga ayahnya memberikan hadiah berupa cincin atas kelulusan J. Berbeda dengan ibunya, ia terbilang tegas dalam mendidik anaknya dalam bekerja. Saat itu, Ibu J memberikan tugas untuk mendata laporan keuangan toko karena hari Senin laporan itu akan ia bawa ke bank. Karena nanti malam J dan Abby sudah berjanji ke bar, akhirnya J berpura-pura akan mengerjakan laporan tersebut sampai nanti malam. Awalnya sang ibu tidak setuju karena khawatir J berada di toko sendirian. Namun J meyakinkan ibunya kalau ia akan ditemani oleh Abby. J pun berjanji akan pulang di bawah jam 10 malam. Akhirnya mereka berdua bisa pergi ke bar untuk bersenang-senang minum bersama. Dan saat itu juga mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang tampak menarik perhatian J. Pria itu mengaku seorang pemadam kebakaran. Karena Abby melihat J menyukai pria tersebut, Abby pamit untuk mencari teman pria lainnya. Malam itu mereka habiskan waktu dengan pasangan masing-masing. Sampai pada akhirnya Abby pergi entah kemana. J pun diantar pulang oleh pria tersebut. J yang begitu polos tampak sangat bahagia ketika mereka bercanda bersama di sepanjang jalan. Sampai pada suatu ketika pria itu pamit untuk menelpon temannya. Dan saat itulah J menyadari kalau baju pemadam kebakaran yang digunakan pria tersebut adalah palsu. Namun sayang sekali semua sudah terlambat karena setelah itu J tertangkap. Di tempat lain, petugas kepolisian yang bernama Bob berpatroli dan melihat seorang polisi setempat bersama warga sedang mengamati mayat seorang wanita yang tergeletak di sebuah lubang. Polisi lokal tersebut menyimpulkan kalau wanita tersebut tawanan luar karena memakai gelang pelacak di kakinya. Namun tak lama kemudian secara tiba-tiba Bob menembaki kedua orang tersebut. Sementara itu, J tersadar mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan tangan terikat. Di ruangan itu ada seorang penjaga, dan kemudian datang seorang wanita yang berpakaian dokter. Dokter itu pun kemudian menyuntik J dengan obat bius karena terus-terusan J memanggil ke orang tuanya. Setelah tak sadarkan diri, dokter itu kemudian melepas paksa kawat gigi yang digunakan oleh J dan memandikan dengan bantuan penjaga tersebut. Setelah selesai dibersihkan, J ditempatkan di sebuah ruangan seperti asrama yang berisi gadis-gadis yang bernasib sama seperti dirinya. Kakinya kini dipasang alat pelacak seperti mayat yang ditemukan di lubang tadi. Dan ternyata semua itu berkaitan dengan Bob. Ia adalah oknum polisi yang berperan penting terhadap bisnis jual beli wanita. Bob bersama kaki tangannya yang bernama Fawn datang dan memberikan anak kucing pada setiap gadis di tempat tersebut sebagai teman bermain. Ia juga memberi peringatan untuk tidak melarikan diri karena mereka berada di daerah yang jauh dari penduduk. Atau kalau mereka memaksa, mereka akan bernasib sama seperti Maggie, mayat yang ditemukan tadi siang. J pada saat itu hanya berdiam diri di tempat tidurnya. Kemudian didatangi oleh Bob yang menjelaskan setiap peraturan yang ada di sana.
Semua gadis diwajibkan membersihkan diri dan mandi. Dan jika berani macam-macam, Bob akan mengancam akan melukai kedua orang tuanya. Ia pun menjelaskan kalau sudah tahu alamatnya dan juga tahu kalau ayahnya J telah melaporkan kehilangan anaknya. Bob memberikan waktu kepada J untuk beradaptasi dengan lingkungan selama 2 hari. Dan sebelum pergi, Bob pun memberi nama baru kepada J, yaitu Hayden. Hari-hari selanjutnya, Eden jalani sesuai aturan, semua mandi bersama sesuai jadwal. Dan setelahnya, masing-masing diberikan cek kehamilan dengan tes pen. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus rutin mengecek kesehatan dan kebersihan, karena kuku panjang saja tidak diperbolehkan. Beberapa hari kemudian, Vaughn mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas dan mengganti pakaian, termasuk Hayden yang akhirnya mendapatkan tugas pertamanya. Mereka kemudian dibawa dengan mobil van ke suatu tempat yang ternyata mereka diberi tugas untuk membintangi sebuah film porno. Tentu saja Hayden sangat ketakutan apalagi melihat temannya yang harus diikat. Namun apa daya, setelah diancam, akhirnya ia pun terpaksa menuruti perintah itu. Beberapa hari kemudian, Hayden mendapatkan tugas lagi. Ia kemudian dibawa oleh Vaughn ke rumah klien, dan di sana Hayden harus melayani seorang pria tua. Saat Vaughn menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan, dan ternyata si Hayden menggigit pria tua itu. Melihat Hayden tidak ada di tempat, Vaughn langsung lari dan berhasil menangkapnya pada saat meminta tolong kepada ibu-ibu kompleks. Sialnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Vaughn mengaku bahwa dirinya polisi yang sedang menangkap pecandu narkoba. Karena membuat kesulitan, Hayden dihukum dengan direndam dalam sebuah bak berisi es. Kejadian tersebut membuat Bob memperingatkan Vaughn untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Dan terungkaplah kalau ternyata Vaughn adalah anak tiri dari Bob. Makanya ia hanya diperingatkan dan tidak diberi hukuman. Bulan demi bulan, dan tak terasa sudah setahun Hayden berada di sana dan terbiasa dengan rutinitasnya. Dalam suatu kesempatan, Hayden berbicara dengan Priscilla, yaitu teman sekamarnya. Di sana, Hayden pun mengetahui kalau seorang wanita yang memberikan tes pack kepada para gadis adalah Svetlana, yaitu wanita kesayangan dari Vaughn dan Bob. Priscilla menjelaskan kalau Svetlana bisa memilih pekerjaan yang ia suka dan bebas meminta apapun dari Bob. Dan karena itulah Svetlana memakai cincin milik Eden yang dulu diberikan ayahnya. Namun percakapan tersebut terhenti karena tiba-tiba ada seorang penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Malamnya, seperti biasa, Eden dan beberapa gadis lainnya dibawa ke pesta privat para pria hidung belang. Di sana, Eden dipilih oleh pria tua kaya raya. Dan kali ini, Eden memang sudah terbiasa menghadapi keadaan tersebut. Tampak tenang, ia bahkan bisa membuat pria tersebut puas dengan pelayanannya. Saat akan pulang, Eden menyembunyikan hak sepatunya sebagai jaga-jaga jika Svetlana melawan ketika diminta cincinnya. Dan kebetulan saat sampai, Svetlana sudah ada di kamarnya untuk mengisi tempat tidur Priscilla yang menghilang entah dibawa kemana. Pada saat semua sudah terlelap, barulah Eden melancarkan aksinya untuk meminta kembali cincinnya. Mereka berdua pun berkelahi hingga terdengar oleh Vaughn dan para penjaga. Vaughn tentu saja marah dan menghukum Eden dengan menyuruh menelan cincin tersebut. Setelah cincin itu ditelan, Eden pun berusaha mengambil perhatian Vaughn dengan menaruh dirinya untuk menjadi mata-mata. Karena menurutnya para gadis-gadis termasuk Svetlana di belakangnya sering mengetertawakan Vaughn karena menjadi kacungnya Bob. Namun Vaughn saat itu tak percaya dan menyuruh Eden untuk segera kembali ke kamarnya. Suatu malam, Vaughn membawa Eden dan dua gadis lainnya ke tempat pelanggan untuk dijadikan sebagai tontonan saat pesta narkoba. Seperti biasa, Vaughn menunggu acara itu selesai sambil menikmati narkoba yang biasa ia bawa. Pada saat semua sudah selesai, ia pun kemudian mengajak Eden untuk menagih bayaran. Di sana terjadilah sedikit keributan
karena ada seorang yang tidak mau membayar sesuai yang diperjanjikan. Saat semua sudah dibayar, sialnya dua gadis lainnya berusaha melarikan diri dan membuat Faun sangat marah sambil terus menyusuri jalan sambil mengikuti sinyal pelacak. Saat di lampu merah, sebenarnya Faun tidak menyadari kalau kedua gadis itu sedang meminta tolong di sebuah minimarket. Heda sempat bingung di sini antara membiarkan dua gadis itu lolos atau sebaliknya. Namun pada akhirnya Eden memberitahu kepada Faun demi mendapat kepercayaan Faun. Malam harinya, Eden pun meminta izin ke kamar mandi untuk BAB dan akhirnya ia pun bisa mendapatkan cincin yang sudah ia telan. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan normal, seperti biasanya hingga suatu ketika Eden mulai diberi kepercayaan oleh Faun untuk bersih-bersih di ruang pribadinya. Saat bersih-bersih itulah Eden melihat ternyata pria yang mengaku pemadam kebakaran dulu adalah teman Faun. Eden hanya bisa menahan kekecewaannya dan tetap berusaha menjalankan perintah Faun untuk membersihkan ruangan tersebut. Di hari selanjutnya, Hayden diberi tugas baru yaitu menggantikan Svetlana untuk menerima telepon para pemesan. Svetlana tentu menolak keras hal itu karena takut dengan peraturan jika gadis yang sudah berumur lebih dari 20 tahun maka akan dibunuh karena sudah tidak berguna lagi atau sudah tidak ada lagi yang memesan. Tapi mau gimana lagi, Fawn kini sudah lebih mempercayai Hayden. Di sana, Hayden kemudian dijelaskan untuk mencatat semua pesanan para klien dan menegaskan agar segera menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga. Menurut Faun, telepon yang menanyakan harga kemungkinan adalah FBI yang menyamar karena jika langganan mereka sudah tahu sendiri berapa harga yang harus mereka bayar. Suatu hari, Hayden diajak mengunjungi seorang pria pemasok opium atau obat yang akan digunakan untuk membius para gadis. Selain itu, Vaughn juga mengajari Hayden menyetir mobil sambil terus mengobrol bahwa bisnisnya sangat terorganisir dengan bantuan si Bob. Sejak itulah Hayden mendapatkan berbagai kepercayaan, bahkan termasuk mengurusin dan mendata setiap gadis yang baru masuk ataupun yang keluar untuk dijual ke negara lain. Di tempat lain, terlihat Bob sedang memberikan ceramah soal kejahatan di sebuah kantor kepolisian. Setelah selesai, ia pun keluar dari ruangan dan datanglah seorang pria yang menyapanya. Pria tersebut ingin berbicara kepada Bob soal pembunuhan dua orang pria yaitu warga lokal dan seorang polisi. Pria tersebut mengatakan bahwa mesin pelacak GPS yang dikembangkannya menemukan nomor ponsel Bob di daerah tersebut ketika kejadian berlangsung. Bob pun menyangkal dan mengatakan bahwa ia sudah lupa pernah berada di sana. Sebelum pergi, ia mengatakan akan memberitahu jika ada sesuatu yang diingatnya. Suatu hari, Eden mendapati telepon pesanan dan menjawab seperti biasa, mencatat alamat serta waktu yang diinginkan. Dan pada saat telepon itu ditutup, orang itu secara tidak diduga menanyakan harga. Sontak saja Hayden terdiam sebentar, karena mungkin saja itu FBI yang menyamar seperti yang dikatakan oleh Vaughn. Ada dilema yang Hayden rasakan saat ini. Ia mulai nyaman dengan keadaannya, sementara di sisi lain, keinginan untuk bebas yang sudah lama hilang kini muncul kembali. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan catatan pesanan itu bersama dengan catatan lain yang selanjutnya diberikan kepada Vaughn. Siang itu, Eden bersama Vaughn menemui Bob di dekat danau untuk membuang dua mayat gadis yang salah satunya Svetlana. Ternyata hal itu sudah biasa mereka lakukan ketika Svetlana dulu jadi orang kepercayaan mereka. Seperti yang dikatakan Vaughn sebelumnya, semua sudah terorganisir, termasuk menghilangkan jejak mayat-mayat para gadis yang sudah tidak berguna lagi. Saat menemani Bob memancing, Vaughn pun menanyakan mengenai perkembangan penyelidikan tentang pembunuhan yang dilakukan Bob setahun yang lalu. Bob kemudian menjawab kalau semuanya akan diatasinya. Bob juga menyindir kalau Vaughn terlalu berlebihan mengkhawatirkan hal itu. Ia juga menceritakan beberapa hal soal Vaughn.
bahwa ia dilahirkan di keluarga penganut agama fanatik dan baru bisa membaca pada usia 16 tahun. Ternyata bisa disimpulkan kalau Vaughn ini adalah anak angkat dari Bob yang sebetulnya tidak dipergunakan lagi. Tak terima diolok-olok, akhirnya Vaughn menyerang Bob dan memukulinya hingga tewas. Hayden begitu panik melihatnya, dan Vaughn hanya mengatakan hal tersebut ia lakukan atas perintah bos besar, karena ternyata ada orang lain di balik bisnis tersebut yang pastinya punya pangkat lebih tinggi dari Bob. Setelah kejadian itu, mereka pergi mengantarkan seorang gadis yang hamil ke sebuah rumah yang dihuni beberapa pria yang salah satunya bernama Mario. Di sana Eden mendengar kalau Mario sudah berhasil menculik seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Vaughn. Saat Eden meminta izin ke kamar mandi, ia pun melihat sebuah ruangan yang berisi perlengkapan alat dokter dan tempat tidur bayi. Di ruangan lain ternyata ada Priscilla yang tengah hamil. Namun saat itu Hayden tak bisa berbuat banyak, hanya berjanji kalau ia akan berusaha mengeluarkan Priscilla dari sana. Dalam perjalanan pulang, Eden banyak terdiam karena menyadari kini ia telah masuk terlalu dalam di dunia bisnis tersebut. Hal itu membuat Vaughn curiga dengan gerak-geriknya dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Hayden hanya menjawab kalau ia tak habis pikir mengenai bisnis jual beli bayi. Vaughn menjadi curiga, takutnya Eden berkhianat dan bukti loyalitasnya meminta agar Hayden membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario. Hampir saja Hayden menembaki gadis tersebut, namun untungnya Vaughn menghentikannya dan percaya kalau Hayden benar-benar di pihaknya. Saat tiba, Vaughn dan Hayden melihat penjaga yang bernama Ivan sudah tewas dalam keadaan terikat karena ketahuan telah bekerja sama dengan kepolisian. Vaughn akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Namun sebelum itu mereka harus membakar semua barang-barang milik para gadis agar tak ada barang bukti yang tertinggal. Setelahnya semua gadis diberangkatkan lebih dulu. Sementara itu Vaughn dan Eden mempersiapkan beberapa paspor palsu yang akan mereka gunakan nanti. Saat itulah Eden yang tak mau harapan bebasnya hilang kembali mencampuri narkoba milik Vaughn dengan cairan pembersih yang biasa ia gunakan untuk membersih kamar mandi. Dan ketika Vaughn menggunakannya, ia pun langsung batuk-batuk keracunan dan meminta segera dibawakan segelas air minum. Merasa rencananya berhasil, Hayden kemudian membawa obat bius untuk membius Vaughn. Namun saat kembali, nyatanya Vaughn tidak sadarkan diri. Akhirnya Eden pergi dengan membawa tas berisikan uang dan juga membuka alat pelacak yang selama ini terpasang di kakinya. Bukannya kabur, menyelamatkan diri, ternyata Eden pergi ke rumah Mario dan menawarkan uang untuk menebus Priscilla. Mario di sana menolak dengan alasan uang tersebut tidaklah cukup. Akhirnya Hayden hanya meminta agar ia bisa menemui Priscilla sebentar saja untuk berpamitan. Ternyata Hayden membawa suntikan opium yang kemudian membuat Mario tersungkur tak berdaya. Mereka berdua segera pergi dari sana, walaupun Priscilla tampak histeris karena ternyata bayinya yang sudah lahir sudah dijual oleh Mario. Setelah sampai di suatu tempat, Hayden menelpon suatu nomor dari sebuah telepon umum, dan ia pun akhirnya menangis saat pertama kalinya mendengar suara ibunya.